Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda-tanda kutukanmu sudah menempel pada diri mantan. Ya, kita sudah sering bahas tuh. Mantan mengkhianati, orang kemudian mengutuk mantannya. Nah, tapi selalu saran saya, kutukannya jangan terlalu keras. Ya, karena kita tidak pernah tahu. Dulu kita pernah berdoa, bahkan mungkin pernah berdoa bersama-sama dengan mantan itu. Ya, misal ketika masih suami istri, sering tuh berdoa bersama-sama agar dia menjadi jodoh selamanya. Nah, tiba-tiba datanglah ujian ke dalam rumah tangga tadi. Misal suaminya tergoda dengan orang ketiga, tapi dulu pernah berdoa, ya, agar menjadi jodoh selamanya. Ya, ketika sedang marah suaminya selingkuh itu atau bahkan sudah bercerai dan jadi mantan, dia mengeluarkan kutukannya, dan kutukannya keras, ya, agar mantannya itu bangkrut jadi pengangguran selamanya, agar mantannya itu jadi penyakitan, ya, agar mantannya itu tidak bisa ngapa-ngapain lagi dan seterusnya. Apa yang menjadi kutukannya itu tadi kejadian. Mantannya pengangguran, selingkuhannya tidak mau lagi dengan mantan, dicampakkanlah mantannya. Ya, apalagi ketika mantannya mulai sakit-sakitan, tidak produktif lagi. Tahu-tahu berjodoh dengan dia. Anak-anaknya nangis-nangis, udah ibu rujuk dengan bapak, kasihan bapak, dan seterusnya. Dia tersentuh. Baliklah mereka berumah tangga kembali. Ya, tapi kan sudah beda banget nih. Sekarang suaminya yang dulu begitu perkasa, begitu bugar, ya produktif dan seterusnya. Nah, sekarang justru jadi beban untuk dia. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau mengutuk mantan itu jangan keras-keras, ya. Ya, dikutuk saja dia agar sadar gitu kan. Dikutuk saja agar dia ingat kepada keluarga, mengutuk dia agar berpisah dengan orang ketiga, ya, agar jangan-jangan ketika dia kembali ternyata dia jodoh sejati bertahan selamanya, ya, dia tidak menjadi beban untuk kita. Nah, jadi itu ya. Nah, ini kalau adik-adik yang baru menemukan channel ini kan selalu bertanya-tanya tuh, emang boleh kita mengutuk seperti itu? Ya kan sudah banyak kita dengarkan cerita-cerita dari orang tua, ya, misal ada anak durhaka dikutuk oleh orang tuanya, ya. Ada apalagi misal suami durhaka dikutuk oleh istrinya, menantu durhaka dan seterusnya, kan banyak, ya. Jadi kutukan itu sebenarnya memang hanya diperbolehkan bagi orang yang terzolimi, ya. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qauli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang, illa man zulima, kecuali bagi orang yang terzolimi. Wa kanallahu sami'an alima, dan Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Oke, nah, jadi ketika kutukan itu menempel dia pada diri mantan,
maka ada tanda-tanda yang bisa terlihat. Ya. Jadi namanya kutukan itu kan energinya besar ya. Maka itu akan memberikan pengaruh dan perubahan pada diri mantan. Yang pertama, kita bisa melihat perubahan pada rezekinya mantan. Gitu. Kan biasanya kan kenapa mantan itu mulai berpikir untuk selingkuh, mengkhianati, dan seterusnya? Karena dia merasa punya segalanya nih. Ya, pekerjaannya, gajinya besar, dan seterusnya. Mulai itu orang kalau duitnya banyak itu bingung ngabisin duit kan. Mulai mikirnya yang aneh-aneh. Mulai bersenang-senang, foya-foya. Nah, itu kan yang jadi kebanggaannya kemarin. Nah, maka akan terlihat perubahan pada rezekinya. Kemarin-kemarin menghambur-hamburkan uang, foya-foya. Sekarang mulai rajin mau pinjam uang. Ya, jadi tahu-tahu gitu. Mantan telepon ya, atau membuka blokir WhatsApp-nya, tahu-tahu dia chatting, mau pinjam uang dan seterusnya. Kok bisa kan gitu? Nah, itu tanda bahwa kutukan tadi sudah menempel pada dia. Nah, jadi perubahan rezeki itu jadi terlihat menyusutnya itu akan sangat terlihat dan cepat tuh. Karena selain kutukan tadi, ketika mantan ini berzinah misal dengan selingkuhannya dengan orang ketiga itu, nah itu juga akan menutup pintu-pintu rezekinya secara otomatis. Innal abda la yuhramu rizqa bizambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rezekinya karena dosa-dosanya. Nah, itu. Jadi sudahlah dia berdosa terus yang membuat pintu rezekinya menjadi tertutup, ditambah ketempelan pula dengan kutukan tadi. Nah, jadi perubahannya akan sangat cepat. Ya, dari sombongnya luar biasa dengan kesuksesan dan kekayaannya, nah sekarang mulai itu merayap-rayap kemana-mana untuk minta bantuan. Ya. Kemudian perubahan yang kedua, kita akan melihat perubahan pada fisik dia ketika kutukan itu tadi menempel. Ya. Jadi misal nih istrinya marah ya karena bekas suaminya ini suka tebar pesona. Karena merasa dirinya ganteng kan. Apa yang jadi kutukannya? Jadi tidak menarik lagi. Nah, jadi akan terlihat tuh perubahannya. Dari kemarin terlihat berat badannya itu ideal sekali. Ya, pokoknya terlihat enak lah untuk dipandang, atletis dan seterusnya. Tapi sekarang jadi terlihat kurus kering. Ya. Selain tentu tidak punya duit juga berdampak ke situ. Jadi kurang nutrisi kan. Nah, kehilangan pekerjaan kemudian membuat dia stres kan. Dan kalau orang sudah stres akan terlihat tuh perubahan pada fisiknya. Baru juga pisah misal 6 bulan, misal mantannya laki-laki ini ya, istrinya tadi mengutuk mantan suaminya, rambutnya sudah ubanan semua. Kerut-kerut sudah muncul semua di wajahnya. Ya, dan dia terlihat amat sangat tua. Usia masih muda, misal baru 30 tahunan. Tetapi sudah seperti orang yang usianya 60 tahun. Nah, itu perubahan-perubahan yang terlihat pada fisiknya.
Ya, jadi yang pertama itu pada rezekinya, pekerjaannya yang dia bangga-banggakan. Yang kedua, perubahan itu terlihat pada fisiknya, ya. Dan yang ketiga, kita juga melihat bahwa semua orang menjauh dari dia. Jadi orang itu kalau sudah ketempelan kutukan itu, auranya itu sudah tidak enak. Ya, sehingga orang sudah tidak betah tuh berlama-lama bersama dia. Jadi entah orang merasa tidak nyaman lah ngobrol lama-lama, padahal sahabat kan, biasanya juga kemana-mana bareng, tapi sekarang orang merasa tidak nyaman kalau bersama dia. Ya, jadi energi yang dia pancarkan itu, kan ada ya orang itu yang dia pancarkan itu energinya enak lah pokoknya. Orang merasa teduh, merasa tentram, merasa nyaman berlama-lama di dekat dia, kan ada tuh. Ya, tapi ada juga tuh orang yang memancarkan energi yang orang lain merasakan panas gitu ya, tidak nyaman berlama-lama dengan dia. Ya, dan itu juga bisa disebabkan karena perubahan emosinya. Sekarang jadi temperamental, mudah tersinggung, dan seterusnya, yang juga membuat orang merasa tidak nyaman. Nah, jadi kita juga akan melihat tuh, dia akan dijauhi itu. Ya, selama ini dia menjadi pusat perhatian teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Nah, sekarang kita melihat perubahannya. Dia dijauhi oleh teman-teman dan sahabat-sahabatnya dan menjadi orang yang sangat kesepian, ya. Nah, paling tidak 3 tanda inilah yang menunjukkan jika energi kutukan tadi sudah menempel pada mantan, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.